Terperangkap hasil survei, Anies jadi capres TikTok, ditulis oleh Dina Nur di siwar.com. Survei elektabilitas sudah akrab dengan warga masyarakat pemerhati politik di tanah air. Bukan hal yang baru lagi. Survei elektabilitas sangat populer menjelang Pilpres 2019 silam. Sehingga tidak lama sesudah urusan Pilpres 2019 berakhir, langsung bermunculan survei elektabilitas buat Pilpres 2024. Bagi lembaga-lembaga survei, itu satu cara untuk mempertahankan eksistensi dan kredibilitas mereka. Bagi para tokoh politik yang tampil di dalam survei elektabilitas, itu juga cara untuk tetap eksis dan populer di mata masyarakat. Siapa yang tidak mau mencicipi kemenangan, seperti kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, banyak yang ngiler melihat kemeriahan dan kemegahannya, apalagi sampai 2 periode seperti Presiden Jokowi. Selain survei dari lembaga khusus, yang tentunya memakai mekanisme yang terukur secara ilmiah, ada pula bentuk survei kecil-kecilan yang tidak ilmiah. Misalnya, polling atau pengumpulan pendapat di media sosial. Gimana mau ilmiah yang ikutkan akun-akun medsos? Bisa saja satu orang bikin beberapa akun, namun tetap saja, baik survei maupun polling bisa dijadikan berita oleh media. Efeknya pun serupa buat sang tokoh yang menang di survei dan polling tersebut. Namanya jadi makin populer, seakan memang dialah yang benar-benar bakal jadi Presiden RI pada tahun 2024. Anies, sebagai seorang yang dikenal publik, dengan ambisinya buat nyapres, tentu saja memanfaatkan hasil survei maupun polling untuk mendongkrak namanya. Hasil survei itu akan menunjang citra Anies untuk mendapatkan dukungan politik sebesar-besarnya, yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan dukungan partai politik buat mengusung Anies. Kita semua tahu bahwa tanpa kendaraan politik, yakni partai politik, Anies tidak akan bisa maju nyapres di 2024. Paparan tadi itu menyederhanakan jalan yang harus ditempuh oleh Anies untuk mewujudkan ambisinya. Kenyataannya, jalannya tidak sesederhana itu. Selain kepopuleran, Anies juga perlu punya hasil kerja yang diakui oleh publik. Seperti halnya rekam jejak Presiden Jokowi. Sayangnya, sulit bagi Anies untuk menunjukkan hasil kerja nyatanya. Katanya kan Anies lebih mementingkan gagasan ketimbang kerja nyata. Jadi nggak penting ya hasilnya, yang penting adalah ada gagasannya. Gak penting ada ratusan ribu rumah DP 0 rupiah buat warga Jakarta, lebih penting gembar-gembor gagasannya. Gitu kan cara kerja Anies? Akhirnya Anies pun memakai hasil survei untuk menunjukkan pengakuan warga Jakarta atas hasil kerjanya. Muncullah angka fantastis 86% tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kepemimpinan Gubernur Anies, yang merupakan hasil survei dari lembaga Populi Center, dirilis pada tanggal 9 Februari 2022. Survei ini jadi kayak kumpulan angka fantastis buat Anies. Sebanyak 73,3% warga puas dengan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 90,3% warga menilai Pemprov DKI Jakarta menangani pandemi COVID-19 dengan baik. Dan tentunya terkait elektabilitas Anies sebagai capres, hasil survei ini menempatkan Anies di urutan teratas dengan angka 45,5%. Jauh melebihi perolehan angka Prabowo dan Ganjar Pranowo. Wow, melebihi hasil survei Presiden Jokowi. Tapi kok nanggung amat ya? Kenapa nggak 100% sekalian? Oke guys, kita coba serius lagi ya. Walaupun susah untuk nggak ngakak melihat hasil survei yang fantastis, dramatis, dan fenomenal. Karena dari hasil survei ini, publik akan melihat lagi rekam jejak Anies di dalam survei, yang justru bertolak belakang hasilnya dan amat sangat menohok Anies dengan telak. Coba kita telusuri bersama ya. Dalam 2 bulan terakhir ada 3 hasil survei yang memukul telak Anies. Pertama, hasil survei dari Nusantara Strategic Network atau NSN yang dirilis pada tanggal 21 Januari 2022 yang menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Anies hanya 33,8%. Jadi ada 60,3% warga yang tidak puas sama kinerja Anies. Loh, kok beda jauh hasilnya dengan survei Populi Center yang angkanya fantastis itu? Yang ini hanya 33,8% yang puas dengan kinerja Anies. Sementara yang itu angkanya mencapai 86%. Kedua, hasil survei dari lembaga Center for Strategic on Islamic and International Studies yang dirilis pada tanggal 25 Januari 2022 terkait nama-nama calon presiden pilihan warga Nahdlatul Ulama. NU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, dengan anggota dan simpatisan mencapai puluhan bahkan bisa jadi ratusan juta umat. Hasilnya, tidak ada satupun warga NU yang menyebut nama Anies sebagai capres pilihan mereka.
Yang disebut adalah nama-nama lain yang sudah populer di mata publik seperti Ganjar Pranowo, Prabowo, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil. Loh, kok nama Anies nggak ada? Dan yang ketiga yang paling nuampol adalah hasil survei dari Populi Center pada bulan Desember 2021. Nah, itu lembaga survei yang sama yang memberikan hasil survei fantastis dan fenomenal buat Anies. Populi Center merilis hasil survei elektabilitas yang digelar di 34 provinsi. Dan siapa yang berada di urutan teratas? Ganjar Pranowo. Hasil fantastis survei yang dimenangkan Anies hanya digelar di Jakarta, sementara yang dimenangkan Ganjar digelar di 34 provinsi. Waduh, Anies bak ketiban durian busuk ya. Ketika dia sedang memegang durian matang dengan wangi menggugah selera. Kemenangan Anies malah membongkar kekalahannya. Apes lagi deh, fenomena kocak ini bisa kita sebut sebagai terperangkapnya Anies dalam lingkaran setan hasil survei. Ketika ada hasil survei yang bagus, yang menguntungkan Anies, malah makin mengungkap hasil survei jelek yang sudah jadi rekam jejaknya. Maunya untung, malah buntung. Namun, para pendukung fanatik Anies tidak gampang putus asa. Mereka tahu bahwa hasil survei tetap diperlukan untuk mendongkrak citra Anies. Nama Anies harus nampak berkibar dunia akhirat. Kira-kira begitu tekad mereka. Tekad apa nekat? Segala kekuatan pun dikumpulkan dan dihembuskan. Dan akhirnya mereka berhasil menjadikan Anies sebagai capres nomor 1. Ini merupakan hasil polling di TikTok. Nama Anies mengungguli Ganjar Pranowo dan juga Ridwan Kamil. Hasil polling ini pun disebarkan oleh para pendukung Anies di media sosial khususnya di Twitter. Seakan hasil polling ini merupakan pilihan yang sebenar-benarnya dari rakyat Indonesia. Padahal kan hanya di TikTok. Jadi gimana? Kalau saya sih mendukung banget. Kerja keras para pendukung Anies harus kita hargai. Nah, sebagai bentuk dukungan kita gimana kalau kita sebut Anies sebagai capres TikTok? Selalu dari kura-kura.